Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan pengantar metode statistik KU 2012-17. Kali ini kita akan belajar tentang regresi linear berganda. Materi ini melanjutkan materi pekan sebelumnya tentang analisis regresi linear sederhana. Pada bab ini, mahasiswa diharapkan nanti mampu untuk menjelaskan dan menerapkan konsep dasar analisis regresi linear berganda untuk menyelesaikan permasalahan statistika sederhana. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang regresi linear berganda, sebelumnya kita lihat dulu apa sih perbedaan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Pada pekan sebelumnya kita belajar bahwa dalam regresi sederhana, model regresi dibangun hanya melibatkan dua variabel, di mana satu variabel berperan sebagai variabel bebas, satu variabel berperan sebagai variabel bebas, dan satu variabel berperan sebagai variabel terikat. Sedangkan di dalam model regresi berganda, variabel bebasnya terdiri dari lebih dari satu variabel, yaitu ada x1, x2, hingga xn. Nah, dalam bab sebelumnya kita juga sudah membahas bagaimana tahapan dalam analisis regresi. Yang pertama adalah scatter plot. Jadi ada baiknya sebelum kita menentukan model regresi, kita buat terlebih dahulu scatter plot atau hubungan gitu ya secara visual antara variabel x dan variabel y. Nah, jika kita memiliki lebih dari satu variabel x, kita bisa visualisasikan masing-masing xi dengan variabel y, sehingga kita akan mendapat gambaran apakah hubungan antara xi dan y merupakan hubungan yang linear seperti itu. Kemudian setelah dilakukan plotting secara visual, langkah yang kedua kita juga bisa terlebih dahulu melihat korelasi dari setiap xi variabel bebas dengan variabel terikatnya. Analisis korelasi di sini akan membantu kita untuk melihat seberapa kuat variabel xi ini berpengaruh terhadap variabel y seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita melihat kedua hal tersebut, kita bisa melakukan pendugaan estimasi terhadap model regresinya. Berbeda dengan regresi sederhana, di dalam regresi berganda kita akan menduga lebih dari satu variabel bebas gitu ya. Jadi ada beta 0, beta 1 sampai beta n. Nah, dalam regresi sederhana kemarin kita hanya akan menduga beta 0 dan beta 1. Nah, sekarang dalam kesempatan ini regresi berganda, maka kita akan menduga B0, B1 sampai Bn sesuai dengan jumlah variabel bebas yang kita libatkan dalam model regresi. Kemudian setelah kita mendapatkan model regresi, nanti yang kita lakukan adalah kita melihat apakah model tersebut merupakan model yang cukup bagus untuk merepresentasikan si variabel Y. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita bisa melakukan prediksi nilai Y terhadap nilai-nilai X tertentu. Baik, di dalam model berganda secara umum adalah Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus bla 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 plus Bn Xn. Ini adalah model pada populasinya. Yang akan kita lakukan dari data sampel yang diambil dari sampel populasi tersebut, kita akan melakukan pendekatan atau approach terhadap model ini melalui model Y-topi. Y-topi sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 hingga Bnxn. Sehingga di sini masih memakai konsep yang sama dengan regresi sederhana. Beta 0 akan didekati gitu ya atau diestimasi melalui nilai B0. Beta 1 diestimasi dengan nilai B1 dan seterusnya hingga beta n dengan Bn seperti itu. Secara umum, model estimasi parameter untuk model regresi berganda di sini akan melibatkan matriks-matriks di mana tujuannya nanti kita bisa memperoleh solusi dari masing-masing nilai beta. Beta 0, beta 1, beta 2 sampai beta n. Baik, nah dalam kesempatan pertemuan ini untuk estimasi parameter model regresi ini
secara lebih detail akan dijelaskan di dalam kelas. Secara umum di sini akan kita cari gitu ya dengan menggunakan alat bantu komputasi. Di dalam ini adalah Microsoft Excel. Nanti akan kita simulasikan bagaimana kita bisa mencari nilai B0, B1, B2 sampai Bn dan bagaimana model regresi yang terbentuk dari data yang kita inputkan. Baik, di sini ada contoh kasus, di sini ada variabel Y, ada variabel X1, variabel X2. Y di sini adalah cooking time. Jadi dugaannya di sini cooking time dipengaruhi oleh various values of oven width. Jadi beberapa kemungkinan gitu ya dari ketebalan oven. Kemudian X2 adalah temperatur. Oke, kita akan melihat bagaimana model regresi ini bisa terbentuk dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, di sini sudah ada data yang diinputkan di dalam slide gitu ya. Y di sini adalah cooking time, X1 adalah ketebalan oven, kemudian X2 adalah temperatur. Kita akan melihat juga bagaimana model regresi ini bisa terbentuk dengan menggunakan fitur di Excel. Oke, langkah pertama ada baiknya kita setiap memiliki data kita visualisasikan. Untuk apa? Untuk melihat apakah memang ada hubungan linear antara variabel-variabel ini. Oke, kita bisa pilih menu scatter plot, kemudian misalkan di sini saya ingin memplotkan X1 terhadap Y, maka saya pilih X1 saya adalah ini, kemudian sini Y, oke, oke. Nah, di sini sudah saya peroleh grafik X1 terhadap Y. Kita bisa melihat bahwa ada kecenderungan linear antara hubungan X1 dengan Y. Coba kita tambahkan dengan X2. Saya lihat cek X2, series value-nya saya ganti dengan X2, kemudian Y value-nya saya gunakan Y yang sama. Oke, grafik yang kedua berwarna orange, kita lihat. Nah, untuk grafik yang kedua X2 dengan Y ternyata terlihat lebih jelas gitu ya sifat linearitasnya. Jadi dugaan kita di sini X1 dan X2 memang berhubungan secara linear terhadap Y. Karena itu dari uji visualisasi ini kita nanti bisa lebih pede gitu ya. Oh, berarti pendekatan dengan regresi linear adalah metode yang cukup tepat, yang tepat seperti itu. Selanjutnya, setelah kita memperoleh gambaran secara visual dan kita bisa lebih kuat gitu ya dugaan kita bahwa X1 dan X2 berhubungan secara linear terhadap Y, langkah yang selanjutnya adalah kita bisa melihat korelasi di antara variabel-variabel ini. Untuk olah data dengan menggunakan Excel, kita bisa menambahkan menu data analisis di dalam fitur Excel kita. Jika di sini belum muncul, kalian bisa menambahkan lewat menu file, kemudian option, kemudian nanti ada pilihan add-ins, kemudian dan nanti ada data analisis toolpack gitu ya. Kita tunggu dulu. Nah, di sini ada analisis toolpack, kemudian ikuti saja nanti step-step selanjutnya sehingga sampai bisa memunculkan menu data analisis di dalam Excel kita. Kita bisa klik, di sini ada beberapa menu analisis yang bisa kita pilih. Nah, karena saya ingin melihat koefisien korelasi, saya pilih menu correlation, kemudian input range-nya saya arahkan ke variabel-variabel yang akan saya lihat korelasinya. Oke, output range-nya saya ingin tampilkan di sini ya. Jadi saya klik OK. Oke, bisa kita lihat bahwa ketika X1 X2 di sini secara visual gitu ya berhubungan secara linear dugaannya, maka di sini akan terbukti gitu ya di dalam koefisien korelasinya akan diperoleh nilai koefisien korelasi yang cukup kuat, yang kuat gitu ya di antara di sini X1 ke Y maupun X2 dengan Y. Gitu. Jadi korelasinya cukup kuat. Nah, selanjutnya sudah kita bisa membuktikan dugaan kita bahwa
X1, X2 berhubungan secara linear dan memiliki hubungan yang kuat terhadap Y, maka kita akan bentuk bagaimana model regresi multivariabelnya. Oke, kita klik data analisis, kemudian pilih menu regression, klik OK, kemudian input Y range-nya, oke, betul, input range X range-nya kita bisa masukkan X1 dan X2. Labels itu untuk kita centang karena kita mengikutkan kepala tabelnya. Kemudian output range-nya kita bisa arahkan ke sheet atau bagian yang kita inginkan gitu ya, mau ditaruh di new sheet, new workbook juga terserah. Oke, kita klik OK. Oke, di sini kita sudah bisa melihat bagaimana Excel ini bisa menghitung dengan cepat gitu ya estimasi parameter dari regresi ini. Oke, di dalam output summary model regresi ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah bagian yang akan menunjukkan kualitas model. Kemudian yang kedua adalah tabel ANOVA. Kemudian yang ketiga adalah nilai dari koefisien regresi atau nilai dari estimasi parameternya. Oke, yang akan kita lihat duluan adalah yang tabel yang paling bawah ini ya, tabel yang ketiga. Di sini kita bisa melihat regresi kita antara X1, X2 terhadap variabel Y. Kemudian di sini kita bisa melihat koefisien regresi ada di sini. Ini kita bisa urutkan gitu ya. Dugaan kita adalah Y sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Ini adalah model yang akan kita bentuk. Oke, sehingga kita bisa urutkan B0 adalah intercept sehingga ini adalah koefisien B0. Saya tulis di sini B0. Kemudian X1 berarti ini koefisien B1 dan yang terakhir adalah B2. Sehingga model regresi kita adalah 0,57 ditambah 2,71 X1 ditambah 2,049 X2. Oke, kembali ke materi yang di PPT, kita sudah bisa melihat gitu ya bagaimana persamaan ini bisa diperoleh. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan estimasi model Y-topi, kita harus bisa menginterpretasikan model tersebut gitu ya. Nah, di sini bisa dibaca nanti untuk setiap misalkan ya X1 di sini memberikan setiap perubahan X1 satu satuan akan memberikan perubahan nilai Y-topi sebesar 2,712. Kemudian X2 setiap dia berubah satu satuan maka akan memberikan efek gitu ya terhadap nilai Y-topi atau tadi Y-topinya adalah cooking time gitu ya sebesar 2,049. Jadi misalkan X2 tadi adalah temperatur, jika temperaturnya naik 1 derajat maka cooking time-nya akan bertambah 2,049. Kemudian yang di sini X1 jika ketebalan opennya bertambah satu satuan maka nilai cooking time gitu ya akan bertambah sebesar 2,712 seperti itu. Tapi jika ketebalan oven 0 dan temperatur 0 maka nilai Y-topi sebesar 0,579. Oke, untuk lebih detailnya teman-teman nanti bisa membaca di slide ini. Kemudian di sini ada R kuadrat dan R kuadrat adjusted. Apa sih ini? Ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa R kuadrat adalah nilai dari koefisien determinasi. Artinya, nilai koefisien determinasi ini menunjukkan bahwa seberapa besar proporsi variabilitas variabel-variabel yang terlibat dalam model regresi ini mampu menjelaskan si variabel terikat atau dengan kata lain gitu ya, kemarin kita sudah mempelajari ini
Jika nilai R kuadrat di sini mendekati 100%, maka bisa kita simpulkan bahwa variabel-variabel yang terlibat dalam model regresi itu sangat bagus gitu ya untuk merepresentasikan nilai dari variabel terikatnya. Atau dengan kata lain, jika R kuadratnya mendekati 100%, maka model yang kita miliki adalah model yang bagus seperti itu. Kemudian di dalam Excel kita bisa melihat nilai dari koefisien determinasi ada di bagian yang pertama. Di sini ada R square. Ini adalah nilai koefisien determinasinya. Kita bisa melihat bahwa dalam persamaan ini nilai koefisien determinasinya sebesar 99,9%. Jadi bisa kita sampaikan gitu ya bahwa X1, X2 mampu menjelaskan gitu ya nilai Y dengan cukup bagus. Kemudian selanjutnya setelah kita pahami bagaimana penggunaan dari bagian pertama, fokus kita adalah pada bagian yang kedua di sini. Di sini ada tabel ANOVA. Apa sih gunanya tabel ANOVA di sini? Tabel ANOVA di sini digunakan untuk melihat gitu ya seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel tersebut. Untuk menjelaskan detailnya bisa dilihat di sini. Jadi di tabel ANOVA ini adalah langkah pengujian kita, pengujian signifikansi variabel prediktor terhadap variabel respon. Atau kita di sini akan menguji seberapa besar variabel prediktor kita atau X1, X2 kita signifikan gitu ya, berpengaruh secara signifikan terhadap si variabel Y-nya. Oke, di dalam menggunakan uji ANOVA ini, kita akan diingatkan kembali bagaimana konstruksi H0 dan H1 atau uji hipotesisnya. Di dalam H0, kita menggunakan tanda sama dengan ya, beta 1, beta 2 sama dengan 0. Artinya di sini tidak ada variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Kemudian H1, beta 1, beta 2 tidak sama dengan 0. Atau minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Jadi uji F di sini kita ingin melihat gitu ya pengaruh dari X1, X2 terhadap Y secara bersama-sama. Oke. Ini adalah komponen-komponen dari tabel ANOVA-nya. Kemudian dari mana kita bisa menjawab uji hipotesisnya tadi? Kita bisa lihat dari significance value-nya. Nah, significance value ini adalah nilai P value. Kita bandingkan dengan nilai alfa biasanya. Kita bandingkan dengan nilai alfa kita yang biasa dipakai adalah 0,05 atau 5%. Sehingga tolak H0 jika P value kurang dari alfa seperti itu. Tolak H0 jika P value kurang dari alfa. Nah, kita bisa lihat nilai P value di sini 0,00034822 gitu ya. Ini jelas lebih kecil daripada alfa kita 0,05 sehingga H0-nya ditolak. Ketika H0-nya ditolak artinya apa? Artinya adalah H0-nya ditolak berarti H1 yang diterima. Ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap variabel responnya. Nah, di sini di slide juga sudah dijelaskan ujinya ya, nanti bisa dilihat sendiri. Kemudian selain uji F, uji bersama-sama, ada juga uji T, uji parsial. Artinya di sini kita mau melihat pengaruh variabel X1, X2 secara parsial terhadap Y. Seperti itu. Ujinya adalah uji T statistiknya. Daerah penolakannya nanti tolak H0 jika terhitung lebih dari T tabel atau P value kurang dari alfa. Oke, di sini saya simulasikan dari output Excel-nya. Kita bisa lihat untuk uji T ada di sini, di kolom ini. Dan ini di sini sudah disampaikan P value-nya ya dari hasil ujinya. Kita akan membandingkan nilai P value ini dengan alfa 0,05. H0-nya ditolak jika P value-nya kurang dari alfa. Gitu. Nah, bisa kita lihat dari kedua variabel ini ya, X1 dan X2.
masing-masing nilai p-value-nya kurang dari alfa. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa karena p-value-nya kurang dari alfa, maka variabel X1 ini signifikan berpengaruh terhadap Y. Begitu juga dengan variabel X2, dia juga signifikan berpengaruh terhadap Y. Sehingga karena semua variabelnya signifikan, maka tidak ada variabel yang kita keluarkan dari model regresinya. Oke, jadi model regresi yang kita peroleh di Y sama dengan 0,57 ditambah dengan 2,71 X1 ditambah dengan 2,049 adalah model yang terbaik gitu ya. Maaf, ini ada X2 ya. Ini adalah model yang terbaik di mana kita sudah mengklarifikasi atau menguji pengaruh dari X1 dan X2 secara bersama-sama melalui UGF. Kemudian kita menguji secara parsial dari X1 dan X2 dengan uji T, yang hasilnya adalah kedua variabel ini signifikan. Setelah model terbaik yang kita peroleh, kita bisa melakukan prediksi dengan menggunakan variabel model regresi ini. Jadi misalkan gitu ya, saya memiliki nilai X1 sama dengan 5,8 gitu ya. Jadi misalkan ketebalan ovennya 5,8, X2-nya sama dengan suhunya misalkan 28 derajat Celcius. Sekarang kita lihat Y-nya berapa, sama dengan B0 ditambah B0 ditambah dengan B1 dikalikan dengan 5,8 ditambah dengan B2 dikalikan dengan 28. Oke. Saya peroleh nilai prediksinya di sini ya, cooking time-nya sebesar 73,702 dengan nilai X1 5,8 dan X2 28. Nilai ini merupakan nilai predicted value gitu ya. Kenapa predicted value? Karena kita gunakan model regresi ini untuk mencari nilai dari si Y tersebut dengan memasukkan simulasi nilai X1 dan X2-nya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan untuk simulasi regresi dengan menggunakan Excel. Untuk lebih detailnya, jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum diskusi yang ada di LMS. Silahkan nanti teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di sana. Atau kalau misalkan malu, bisa juga menghubungi secara langsung pada dosen pengampu masing-masing. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.